Selamat siang, saya Astrid melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara di mana sebuah temuan yang menggemparkan telah mengguncang masyarakat. Kemarin pagi, Senin 24 Juni 2024, pihak berwenang setempat merespon panggilan darurat yang melaporkan mengenai penemuan mayat di semak-semak dekat Sungai Jati. Saat petugas tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah kondisi yang memilukan. Saat ini, polisi menganggap ini sebagai kasus pembunuhan dan sedang dilakukan proses penangkapan terhadap terduga pelaku pembunuhan tersebut. Dulu kalau misalnya di panti asuhan, dia ini kan sebenarnya Aris itu di panti asuhan dari umur 13 tahun. Terus dia keluar dari panti asuhan itu pas dia umur 17 tahun. Dan saat di panti asuhan tuh dia memang hubungan dengan teman-temannya itu kurang baik dan sering kali melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan gitu. Kayak misalnya dulu dia pernah ngedorong temennya ke sumur, terus juga dia pernah melakukan kekerasan ke teman-temannya dan dia sering melakukan itu. Terus dia juga orangnya agresif, mudah marah, dan kalau marah tuh dia sering merusak barang-barang yang ada di panti asuhan gitu. Terus pernah juga sekali waktu itu dia ketahuan membakar gudang panti asuhan, dan pas ditanya alasannya kenapa dia melakukan itu, dia jawab karena pengen aja, dan dia juga bilangnya kan, dan dia ngomongnya itu kayak tanpa rasa bersalah gitu. Baik, perkenalkan saya Bu Marni, saya adalah Tante Aris. Jadi selama umur 7 tahun sampai 13 tahun sebelum dia di panti asuhan, Aris tinggal dengan saya. Nah, selama Aris tinggal dengan saya ini, memang perlakuan Aris ini kadang-kadang buat kami bingung juga dan terkesan tidak normal ya, seperti anak-anak pada umumnya, dimana pernah kedapatan bahwa Aris ini sering sekali menyiksa binatang, bahkan pernah waktu itu berdarah bajunya membunuh binatang, itu kucing waktu itu ya. Juga banyak sekali laporan pada saya tentang Aris ini yang selalu agresif pada teman-temannya, dan pernah waktu itu di sekolah Aris ini menusuk temannya pakai pensil gitu sampai menangis, dan bahkan teman ini sampai berdarah gitu. Itu juga menimbulkan keributan. Nah, memang dari dulu ya, sebelum tinggal sama saya kan Aris ini tinggal dengan orang tuanya. Memang kondisi keluarga yang cukup sederhana juga, apalagi ayah Aris ini dulu punya riwayat pengangguran yang alkoholik. Dia juga sering KDRT sama ibunya. Bahkan Aris ini juga pernah jadi korban kekerasan dari ayahnya ini. Nah, ayah dan ibunya ini kan sudah meninggal ya. Jadi waktu itu kejadiannya itu ayahnya ini melakukan kekerasan kepada ibunya. Nah, ibunya ini memberontak dan tidak sengaja terjadi perkelahian sampai akhirnya ayahnya terbunuh. Nah, hati ibunya ini juga waktu itu terguncang. Nah, ibunya bunuh diri. Terus juga waktu itu kan Aris pulang, dia bingung kenapa udah berlinangan darah seperti itu. Nah, dari situ sih menurut saya dia ini sangat berubah ya, perilaku Aris ini dari kejadian orang tuanya ini. Seperti itu. Kamu telah ditetapkan sebagai pelaku atas pembunuhan yang terjadi pada Senin 24 Juni yang terjadi di sisi Sungai Jati. Apakah kamu mengakui hal tersebut? Ya. Saya menerima pernyataan bahwa kamu mengikuti korban pada malam hari kejadian. Apakah benar? Ya. Atas alasan apa? Saya menyukai dia, tapi dia tidak menerima cinta saya. Kemarin saya membuatkan kopi, tapi tidak diterima. Lalu, untuk apa kamu mengikuti korban pulang di malam hari? Saya hendak mengajaknya ke rumah saya. Jika mau dibawa ke rumah, lalu kenapa dibunuh malam itu? Dia menolaknya. Jadi saya tarik dia, tapi dia lari. Saya lempar dia pakai batu. Apa yang ada saya lempar ke ibu. Jadi kamu membunuh seorang wanita hanya karena dia menolak untuk ikut ke rumahmu? Ya. Oke, lalu bagaimana cara kamu membunuh korban? Di sana pinggir sungai ada batu. Jadi saya lempar dia pakai batu.
kena tepat di kepalanya. Dia jatuh, saya tarik dia ke sungai. Lalu dengan cara seperti itu kamu membunuhnya. Ya, Lalu setelah membunuhnya apa yang kamu lakukan? saya pulang ke rumah, lanjutkan hari-hari saya seperti biasa. Gangguan kepribadian antisosial merupakan salah satu jenis gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola perilaku yang menunjukkan pengabaian dan pelanggaran terhadap hak orang lain. Gangguan kepribadian antisosial ini terjadi di mana seseorang memiliki pola perilaku yang terus-menerus melibatkan pemerasan hak-hak orang lain, tidak adanya rasa bersalah atau penyesalan atas perbuatannya, dan kurangnya empati terhadap perasaan orang lain. Untuk memenuhi diagnosis gangguan kepribadian antisosial, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, pola perilaku yang menunjukkan pengabaian dan pelanggaran terhadap hak orang lain yang terjadi sebelum usia 15 tahun. Yang pertama, kegagalan untuk mematuhi norma-norma sosial sehubungan dengan perilaku yang sah yang ditunjukkan dengan berulang kali melakukan tindakan yang dapat menjadi alasan penangkapan. Berdasarkan pengakuan dari pengasuh panti asuhan, Aris pernah kedapatan membakar gudang dari panti asuhan tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Aris telah terbukti membunuh korban dengan inisial MC. Berdasarkan pengakuan dari pihak keluarga, Aris telah terbukti sering berbohong. Selanjutnya adalah mengabaikan keselamatan diri sendiri atau orang lain secara sembrono. Berdasarkan keterangan dari guru di sekolah Aris pernah menancapkan pensil ke tangan teman sekolahnya. Dan berdasarkan keterangan dari pengasuh di panti asuhan, Aris pernah mendorong anak di panti asuhan ke dalam sumur. Selanjutnya adalah kurangnya penyesalan, seperti yang ditunjukkan dengan sikap acuh tak acuh atau merasionalisasikan apa yang telah disakiti, dianiaya, atau dicuri dari orang lain. Berdasarkan pengakuan dari keluarga, beberapa kali Aris ini pernah ketahuan membunuh dan menyiksa hewan seperti kucing dan anak anjing milik tetangga secara diam-diam. Kriteria yang kedua adalah individu tersebut berusia minimal 18 tahun. Berdasarkan pengakuan Aris, saat ini ia telah berusia 25 tahun. Kriteria yang ketiga adalah terdapat bukti gangguan perilaku yang timbul sebelum usia 15 tahun. Seperti pemaparan yang telah dipaparkan di atas, telah terbukti beberapa perilaku Aris yang menyimpang dari norma sosial yang telah dilakukannya sebelum ia berusia 15 tahun. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial ini seringkali terlihat kurang empati dan cenderung tidak berperasaan dan sinis serta meremehkan perasaan, hak, dan penderitaan orang lain. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial ini mungkin memiliki penilaian diri yang berlebihan dan arogan. Sebagaimana pengakuan dari karyawan yang bekerja di pabrik, di mana baru beberapa bulan bekerja di pabrik tersebut, Aris ini terlihat sangat arogan dan sering menatap korban dengan tatapan penuh kemarahan.